Hai my friends, ketemu lagi di Tiger Talk. Hari ini saya senang banget sekaligus nervous karena hari ini saya kedatangan tamu spesial banget nih buat my friends kalian. Pastinya my friends udah familiar nih sama beliau. Saya yakin my friends tahu beliau ini public figure tapi juga seorang praktisi di financial industry yaitu seorang certified financial planner. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas mengenai frugal living dari sudut pandang beliau. Nah, penasaran kan? Langsung saja kita sapa nih narasumber kita. Halo Pak Adrian Maulana. Halo Mbak Yul, apa Ya, kabar Mbak? baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, salam kenal juga Salam kenal dengan nih. Ini my aku, friends semua ya. ya pertama kali kita ketemu secara langsung nih. Pertama kali aku ketemu Pak Adrian. Boleh nggak Pak, kalau kata anak zaman sekarang tuh live updates dulu nih Live Pak. updates. Live updates ya. Nah, karena kan Pak Adrian nih dikenal sebagai seorang aktor, Hmm, terus juga presenter, hmm, terus juga praktisi healthy lifestyle. Nah, terus juga aktif jadi certified financial planner. hmm. Mungkin boleh diceritain nggak Pak? Kok bisa sih dari public figure terus jadi financial planner? Itu perjalanan karir seperti apa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya background yang unik Yul, Oke. ya kan? Karena saya lulusan sarjananya itu adalah teknik mesin Oh, not dari even Universitas financial, Trisakti. Pak ya, Enggak, bukan not even. ekonomi. Ya, terus saya kerja di dunia pertelevisian dari mulai tadi kamu bilang tuh jadi aktor Iya, ya, pemain film, iklan, bahkan TV presenter. iya. Saya sempat punya acara televisi yang tayang setiap pagi waktu itu di salah satu televisi swasta namanya Indonesia Morning Show. Tapi kemudian saya sadar bahwa pekerjaan saya dulu itu kan penuh ketidakpastian. I see. Maksudnya kan karena kita hanya kontrak ya. Saya juga pernah mengalami masa-masa di mana mungkin nggak sedang ada kontrak, nggak ada job, Oke. tapi kan pengeluaran ada terus kan. Jadi keseharian saya itu selalu berkutat dengan bagaimana nih saya bisa survive, Mm-mm. bagaimana nih apakah nanti saya di usia katakanlah 50 tahun akan masih dibutuhkan nggak nih Oke. dengan aktivitas saya di pertelevisian. Nah, disitulah saya akhirnya terpikir untuk, wah berarti pemahaman akan keuangan itu mutlak untuk saya kuasai. Karena kalau nggak nanti kehidupan kita bisa bermasalah. Mungkin nggak saat itu, tapi mungkin di masa yang akan datang. Dan saya nggak mau, jadi saya harus melakukan antisipasi. Dan menurut saya investasi yang paling penting itu adalah investasi leher ke atas. Oke. Jadi saya akhirnya pada saat itu saya mulailah menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk membeli buku-buku. Nah, entah kenapa memang saya tertarik untuk memperdalam dunia keuangan, investasi dari mulai reksadana, obligasi, saham. Nah, perkenalan saya itu sebenarnya di tahun 2009, 2010. Pada saat itu aset reksadana saya naik kurang lebih sekitar 80% dalam waktu 2 tahun. Oke. Saya terkaget-kaget gitu, ini sebenarnya apa sih itu isinya reksadana? Ternyata setelah saya perdalam, wah saya harus lebih mendalami nih dunia pasar modal. Tahun 2010, 2011 saya beranikan untuk mengambil lisensi-lisensi dari Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan. Dulu namanya Bapepam Bapepam ya, LK, ya. sekarang namanya OJK. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Alhamdulillah sejak 2011 saya sudah miliki tuh lisensi-lisensi itu. Tapi kan memang karena backgroundnya tetap dikenal sebagai seorang artis ya, Iya. nggak mudah untuk bisa masuk ke dalam industri. Lalu apa yang saya lakukan? Ya dengan personal branding saya mulai untuk bikin tulisan-tulisan di Kontan, Bisnis Indonesia. Ya, alhamdulillah setelah beberapa tulisan ada yang dimuat. Mulailah di situ gempar. Wah, ada artis nih Artis, yang nulis ya. juga. Bahkan saya beranikan waktu itu untuk bikin workshop. Nah, mungkin yang Workshop investasi gitu. iya, Oh, oke. bagaimana trading Heeh. gitu kan, ala saya. Jadi saya Ya. nggak bilang, karena saya tahu kalau yang lebih pintar dari saya banyak, yang lebih berpengalaman dari saya banyak gitu. Tapi kan mungkin racikan Adrian Maulana ini beda nih. Beda. Ah, jadi Jadi orang penasaran. ya berangkat dari kekhawatiran ya Pak awalnya ya. Iya, Terus justru praktek investasi dulu baru terjun ke industri betul. sebagai Jadi saya dikenal sebagai profesi. praktisi gitu Praktisi, kan. yes. Tapi tentunya yang tadi bersertifikasi, punya Sertifikasi. lisensi Betul. juga.
Karena memang saya sadar kayaknya nggak akan mungkin lah seterusnya saya akan hidup hanya mengandalkan dari ke-famous-an saya aja, bukan hanya dari penampilan saja. Di situ akhirnya saya ya cukup rutin setiap bulan bikin, dan waktu itu akhirnya saya kumpulkan tuh murid-murid saya dalam sebuah komunitas namanya Celebrity Traders. Celebrity Traders, keren. Saya Wah, masih ada nggak Pak jangan-jangan ada sekarang? sebagian My Friends ini juga pernah belajar sama saya nih. Jangan pernah gabung grupnya ya. Sekarang masih ada nggak Pak? Saya mau Sayang. gabung juga nih. Oh gitu ya. Nah, kita kayak harus hidupkan lagi nih ya. Iya boleh lah Pak. Nah, itu tuh waktu itu sederhana terinspirasi sama salah satu pusat kebugaran. Oke. Itu kan ada yang pakai depannya pakai selebriti, Oh iya ya, kan? I know. Ya. Dulu karena saya pikir itu adalah isinya semuanya adalah selebriti. Ternyata enggak. Ternyata kan enggak, tapi maksudnya adalah si mereka-mereka yang bergabung itu akan di-treat seperti halnya selebriti. Nah, begitu juga itu yang saya lakukan kepada teman-teman saya. Begitu mereka sudah pernah mengikuti pelatihan bersama saya, kita gabung sebagai sebuah komunitas yang kepengen kita ya maju bareng. Kalau sekarang anak-anak istilahnya mungkin cuan bareng, ya kan? Ya. Seperti itu. Dan saya beranikan itu kan nggak mudah. Kenapa? Karena kan kalau sampai ibaratnya salah-salah, saya punya reputasi kan yang harus saya emban. Potential risk ya. Iya, dan itu ya kalau umpamanya sampai kepleset, membangunnya puluhan tahun, hilangnya bisa sesaat, begitu kan. Nah, jadi benar-benar saya jaga. Tapi akhirnya, karena tadi saya katakan nggak mudah, baru tahun 2016, saya kemudian berkesempatan untuk bekerja di industri pasar modal. Saya akhirnya bergabung menjadi keluarga besar Schroders Indonesia, perusahaan manajer investasi ternama asal Inggris yang usianya sudah lebih dari 2 abad. Ya, perusahaan itu sudah ada sejak tahun 1804. Saya langsung didaulat di situ menjadi senior vice president intermediary business, di mana pada saat itu saya harus membangun relationship dan meningkatkan sales dengan bantuan tentunya mitra-mitra kita, yaitu adalah perbankan dan asuransi. Dan alhamdulillah sudah 8 tahun lebih. Lalu di 2024 sepulang saya umroh, saya mendapat kesempatan untuk pindah perusahaan nih gitu ya. Saya mulai masuk ke dalam bidang yang agak berbeda. Kalau sebelumnya manajer investasi, nah ini adalah spesifik sekarang ke saham. Ya, sementara ini saya masih independen gitu, jadi bisa lebih terbuka lagi nih ya, teman-teman, untuk kita bisa berdiskusi, ngobrol, ini itu bertukar pikiran. Ayo, saya dengan senang hati ya. Jadi saya bisa lebih apa adanya, karena memang nggak ada kepentingan tentunya di sini kan yang saya harus wakilin gitu. Itu sih aktivitas saya yang terupdate saat ini. Dari selebritas tadi ya, selebriti, terus praktek investasi, cuan, terjun, terus jadi praktisi di pasar modal. Iya, jadi sekarang udah ada license WMI, Wakil Manajer Investasi, dan karena kemarin sempat ini juga kan, saya juga akhirnya mau nggak mau saya harus kejar untuk ambil license WPPE kan, Wakil Perantara Pedagang Efek teman-teman ya. Dan tentunya saya juga masih aktif dengan license CFP saya, Certified Financial Planner gitu. Selainnya tentunya hari-hari saya aktif juga nih masih di akun media sosial saya, mungkin My Friends yang juga jadi follower saya suka berbagi mengenai kehidupan sehari-hari saya. Ya, nah itu juga saya mau tanyakan nih Pak. Kebetulan ya, saya suka lihat di media sosial nih, Bapak membagikan aktivitas sehari-hari, lebih suka naik transportasi umum gitu ya. Tapi sebenarnya naik KRL, MRT, ojek online itu sebenarnya kan di masyarakat pada umumnya itu hal biasa. Tapi kan kalau Pak Adrian kan luar biasa nih. Kenapa dianggap luar biasa? Background public figure itu kan biasanya identik dengan kemana-mana tuh ada yang nganter lah Pak. Nah Bapak nih agak lain gitu ya, suka naik transportasi kayak umum. Judul film agak lain. Ya kan, agak lain nih karena nggak biasa nih, makanya mungkin itu jadi heboh kan karena Pak Adrian gitu yang naik transportasi umum. Nah, menyambung topik kita hari ini gitu ya, frugal living. Apakah hal itu merupakan salah satu penerapan Pak Adrian dalam hal gaya hidup frugal living? Jujur, sebenarnya apa yang terjadi ya, mungkin dalam situasi saat ini, My Friends mungkin tahu saya jadi viral di media sosial gitu karena dianggap ya sosok yang
unik tadi ya, nggak usah bilang agak lain ya, unik lah ya, berbeda. Karena notabene-nya, oh kalau artis itu harus punya kendaraan mewah, harus punya supir, kemana-mana mungkin ada yang ngawal gitu ya. Tapi mungkin saya menjalankan kehidupan yang dianggap ya tadi berbeda karena saya terlihat lebih apa adanya gitu. Gini Yul, saya memang dari dulu diajarkan untuk hidup itu adalah sesuai dengan kebutuhannya kita. Bukan berarti artinya kita nggak boleh punya keinginan, tapi saya memang diajarkan orang tua saya, karena kalau bicara keinginan pasti nggak ada habisnya. Dan seringkali keinginan itu yang kalau nggak mampu dikontrol, itu bisa mengganggu kehidupan kita secara keseluruhan. Yang lebih prioritas tadi, kebutuhan bisa tidak akhirnya tercapai. Kemudian bisa menjadi bermasalah, apalagi pada saat kita sekarang membenarkan diri kita untuk menggunakan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Seperti misalnya akhirnya menggunakan ya pinjaman sana sini, Paylater gitu ya Pak. paylater. Bukan salah artinya Iya. pemberi pinjamannya, ya kan. Apalagi kalau maksud saya di sini yang legal ya. Iya. Tapi akan menjadi masalah kalau kita melihat sesuatu itu tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan gitu atau profil resikonya kita. Betul. Karena gini loh, kemajuan zaman termasuk dunia digital pasti nggak bisa dibendung. Kalau dulu kan orang kalau butuh sesuatu ya dia harus ke perbankan atau mungkin ke perusahaan multi finance. Ya sekarang banyak orang udah dapat kemudahan, nggak perlu datang ke kantornya, bahkan mungkin checkingnya juga sangat-sangat simple ya, secara online juga gitu, sehingga Serba online ya. orang merasa lebih mudah gitu. Tapi sadar nggak sih gitu, apakah kita benar-benar butuh? Kedua, kita punya kemampuan nggak? Saya nggak sebenarnya mempermasalahkan buat orang yang katakanlah di sini berutang. Ya. Dalam keyakinan saya di Islam, berutang tuh boleh. Yang nggak boleh adalah nggak mau bayar utang gitu. Kabur. Apalagi udah niat gitu, Iya. saya berutang untuk kemudian saya kabur seperti kamu bilang. Itu udah pasti nggak benar, ya kan? Iya. Tapi teman-teman ini suka melupakan gitu loh. Bahwa ada unsur yang ini seringkali dianggap sepele. Mereka berspekulasi gitu ya. Mereka nanti kan saya juga gajian atau nanti saya mungkin dapat bonus. Nanti kan gitu. Jadi seperti itu. Gampangin gitu Jadi ya, Pak. menggampangkan. Betul. Seringkali ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau apa yang diharapkan. Nah, pada saat itu terjadi apa lalu kemudian yang kita lakukan? Kalau yang mungkin cerdas, oke, harus mengambil sikap. Misalnya, yaudah kalau gitu saya hentikan. Walaupun misal dengan konsekuensi asetnya harus hilang. Diambil atau dijual sebagian. Ya mungkin dia masih sebagian dapat tunai, ya sudah. Gitu. Tapi hidupnya lebih tenang. Tapi berapa banyak ya teman-teman kita yang memaksakan diri tadi. Berutang untuk misalnya beli rumah. Berutang untuk beli mobil. Ya mobil pertama kayak mobil kedua. Mungkin motor juga, atau pelesiran jalan-jalan ke luar negeri akibat ya sekarang kan dunia media sosial ya, orang flexing sana, flexing sini, timbul hasrat ya, timbul yang disebut dengan nama compulsive buying ya, ingin bisa membeli sesuatu tapi hanya berdasarkan ya ikut-ikutan aja, FOMO gitu kan, merasa takut ketinggalan kalau orang lain udah pernah ke sana, orang lain udah pernah menikmati itu, sedangkan saya belum, atau yang lebih parah dia merasa kecil hati atau bahkan hidupnya nggak bahagia kalau saya belum bisa seperti kayak mereka seperti itu. Nah inilah yang saya kemudian sadar bahwa apa memang dunia itu seperti itu sih? Gitu. Dan saya menemukan letak kebahagiaan ternyata bukan di sana. Saya bisa ngomong seperti ini karena kan saya pernah 19 tahun di dunia showbiz. Yang dimana memang saya dulu merasa kita tuh baru dihargai, baru akan dianggap itu berkelas kalau pakai mobil-mobil yang mewah, kalau pakai barang-barang yang branded, jam tangan yang mahal, ikat pinggang, sepatu yang mahal. Kenyataannya saya pernah, udah dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya nggak dapat juga, nggak lolos casting juga, saya nggak dapat kerjaan juga. Jadi nggak ngaruh juga sih sebenarnya ya Pak ya. Karena sesungguhnya kita dinilai bukan dari apa yang kita kenakan,
melainkan dari kebermanfaatan apa yang bisa kita berikan kepada pihak lain, kepada penonton kita, kepada pemberi kerja kita, ya kan? Kemudian bagaimana kita bisa membawa diri, etika kita dalam bersosialisasi, bekerja sama, itu jauh lebih di atas daripada apa-apa yang sifatnya ya semu aja. Dan ini kan semua seperti kayak casing aja. Betul. Maksudnya bisa jadi itu punya orang lain, Iya. pinjaman, atau dari hasil hutang yang udah dari hutang sana, hutang sini, gali lubang, tutup lubang. Karena saya sadar bahwa hidup saya ini nggak seperti sinetron, yang kalau kita melakoninya mati, terus kemudian bisa hidup Hidup lagi, lagi. mati hidup lagi gitu kan. Seperti salah satu sinetron saya dulu, apa tuh namanya? Ada tersanjung, Oh, tersayang, sampai tersanjung. tersanjung 6 gitu kan. Jadi bagaimana kita menjalankan kehidupan, ya sebaik-baiknya kehidupan. Nah, sebaik-baik kehidupan, ya saya ingin menjalankan kehidupan itu yang memberikan dampak. Ya, memberikan dampak bukan hanya untuk diri saya dan juga lingkungan terdekat saya, itu adalah keluarga ataupun juga kerabat, saudara-saudara saya, tapi melainkan juga untuk masyarakat luas. Nah, dulu saya pikir kalau kita ingin berarti buat masyarakat, buat Indonesia, kita harus jadi pejabat, harus jadi anggota DPR Iya. gitu. Tapi ternyata enggak. Siapapun kita, apapun profesinya, mau ibu rumah tangga sekalipun, pekerja kantoran, artis, ya termasuk pejabat tentunya, kita semua bisa berarti. Yang terpenting adalah memang kita punya niat yang tulus. Niat tulus untuk bukan hanya sekedar mampu memberi contoh, Ya. melainkan kita harus bisa menjadi contoh buat masyarakat. Ya, ini emang banyak banget nih Pak yang terinspirasi dari Pak Adrian sih. Jadi mungkin lebih banyak nantinya yang masyarakat yang cinta untuk naik transportasi umum dan hidup apa adanya sesuai dengan Mudah-mudahan gitu. kemampuan. Jujur, kalau tadi kamu ngomong mengenai frugal living, Ya. saya sendiri baru tahu mungkin 2 tahun terakhir Oke, gitu kan. sebutannya itu adalah frugal Apa living sih gitu. frugal living gitu kan? Saya jalanin aja, ya kan. Oke. Frugal living ya adalah konsep ya, gaya hidup sederhana yang disesuaikan sebenarnya dengan tadi kebutuhan untuk mencapai kenikmatan di masa depan gitu loh. Jadi harus ada tujuannya Iya. sebenarnya Pak ya. Jadi bukan berarti gaya hidup melarat, susah, pelit, kikir gitu loh. Bukan dengan maksud menyusahkan diri sendiri ya, tapi memang Enggak. ada tujuan yang ingin dicapai dari menerapkan hidup frugal living Dan itu. ini yang perlu diluruskan, dan bukan berarti si frugalis atau orang-orang yang menerapkan gaya hidup seperti ini dia nggak bisa pakai pakaian yang bagus, yang branded, sepatu yang mewah, bukan. Justru Tapi kalau menahan diri gitu. Iya, tapi kalau teman-teman lihat, ya kali ini enggak lah, saya pakai sepatu lokal gitu ya. Saya juga punya sepatu branded, tapi sepatu branded yang saya beli itu karena memang berkualitas, ya, dan itu sepatu udah lebih dari 9,5 tahun yang masih menemani saya. Mau saya naik mobil pribadi, mau saya naik MRT, termasuk naik KRL, saya masih pakai. Makanya kalau lihat ada yang suka komen, Mas Adrian nggak ganti sepatu, nggak pakai ganti sandal jepit keinjak-injak kali sama ya kan. Kalau kayak KRL kamu Iya, bisa tahu betul, kan, ya tahu, Pak. ya enggak lah, kita pakai lah. Iya. Dan pertanggungjawabannya kan berat, nanti dihisap punya barang-barang bagus tapi kemudian hanya dipajang-pajang karena takut atau Takut sayang rusak. atau apa, ya kan, nanti malah keburu getas pada seperti itu. Jadi kembali lagi adalah kita boleh kok menikmati barang-barang itu, ya tadi asalkan ya kita punya kemampuan untuk memilikinya, dan jangan merasa kecil hati kalau misalnya saat ini teman-teman belum bisa membeli barang-barang yang bermerek, ya kan. Yang terpenting adalah tadi mungkin kalau kayak bicara barang, ya barang yang nyaman kita pakai, ya, yang membuat kita juga tadi tidak merasa terbebani. Ya, kalau kita bicara mengenai kendaraan, teman-teman sekarang tuh kan udah banyak sekali alternatif-alternatif ya. Kalau teman-teman misalnya berpikir bahwa kita tuh butuh mobil, saya rasa bukan. Yang kita butuhkan adalah transportasi, sarana transportasi untuk kita berpindah tempat. Dari kantor satu mungkin ke kantor lainnya, dari meeting satu meeting lainnya, dari rumah ke tempat kita beraktivitas. Contoh seperti itu. Sama seperti tempat tinggal. Orang mungkin mengatakan bahwa punya rumah itu adalah suatu keharusan. Mohon maaf, saya sih tidak berpendapat demikian. Karena kan banyak tuntutan nih Pak, biasanya habis misalnya berkeluarga, udah beli rumah di mana, jadi mungkin hal itu juga yang melatar belakangnya orang jadi kayaknya harus punya rumah deh gitu. Menurut Nah, Bapak gimana? teman-teman, sekarang kita lihat realitanya aja deh, Jul, my friends.
Berapa harga rumah saat ini di tahun 2025? Saya tinggal bukan di Jakarta, Yul. Saya tinggal di pinggiran Jakarta. Saya tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Itu aja tanah yang di atasnya ada rumah. Tanahnya tuh 84 meter persegi dengan bangunan mungkin kurang lebih sama ya. Itu nggak ada yang harganya di bawah 1,35 miliar. Naik terus ya harga Terus rumah. itu paling kecil loh. Iya. Sekarang lalu bagaimana teman-teman saya Gen Z yang mungkin penghasilannya gajinya baru 1 digit atau katakanlah UMR atau MR data sedikit untuk bisa memenuhi rumah seperti itu. Ya. Kita lihat aja dan kehidupan dia kan nggak mungkin untuk bayar cicilan aja kan. Dia perlu pulsa, dia perlu makan, dia perlu jajan, dia perlu hiburan juga sesekali, anaknya sekolah, bantu orang tua gitu kan. Nggak masuk akal. Iya. Sekarang, misal tadi 1,3 miliar, minimal untuk kita bisa punya rumah itu, kita harus punya down payment-nya dulu. Kalau yang memang tadi mencicil, iya kan? Mungkin 10, 15, 20%. Jadi belum termasuk dia harus bayar insurance-nya. Berarti dia harus punya setidaknya tuh uang muka 250 juta. Lah gajinya baru 5 juta, baru 6 juta, baru 7 juta. Jadi Kapan nyampenya kalau gitu beli kan? rumah nggak perlu FOMO ya kalau memang belum mampu. Itu Itu dia. dia. Jadi frugal living itu Silakan tinggal ya. dulu deh, maksudnya di kontrakan, tinggal dulu deh di kos-kosan, tinggal dulu di rumah mertua indah, it's okay, itu fine. Jangan termakan dengan gengsi, ya kan? Makan itulah orang lain tuh memang kadang seringkali ya apa ya mudah untuk terlalu memikirkan ucapan orang lain itu mungkin ya, dia Pak dan ya. juga maksudnya kitanya sendiri kadang-kadang suka salah. Betul. Kitanya tuh terlalu apa ya merasa kebahagiaan kita itu letaknya ada di jempol orang lain. Oh, Maksudnya betul. adalah bagaimana pada saat orang lain begini sama kita akan langsung merasa wah dagu nih bisa naik. Tapi sebaliknya begitu orang lain gitu, langsung tiba-tiba kita langsung berkecil hati, bersedih diri. Janganlah seperti itu. Kitalah yang harus yang maksud saya mengendalikan kehidupan kita seperti apa. Dan seringkali saya melihat banyak mungkin kawan-kawan kita di luar sana yang mudah-mudahan my friends nggak ada ya, yang kehidupannya ini bermasalah, itu banyak urusannya terkait dengan ekonomi. Dengan keuangan. Jadi ilmu tentang keuangan menurut saya perlu banget deh untuk kita pelajari, syukur-syukur kita kuasai supaya jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh uang. Tapi kitalah yang harus bisa mengendalikan uang itu. Jadi dengan menerapkan frugal living mungkin bisa menjadi salah satu cara atau kendaraan kali ya Pak untuk mencapai financial condition yang lebih baik kali ya. Oh, saya yakin sekali. Saya yakin sekali. Dan kalau ini bisa diterapkan ketika kita masih di bangku sekolah, insya Allah itu akan jauh lebih baik. Saya akan termasuk yang punya keyakinan Indonesia insya Allah akan lebih sejahtera masyarakatnya. Tapi kan memang ya kita lihat pendidikan sekarang. Saat ini kita kan masih seperti gaya lama ya. Lebih mengajarkan ya ilmu-ilmu pastilah seperti matematika. Tambah kurang kali bagi, sinus, kosinus, tangen ya, kalkulus ya kalau seperti itu. Tapi kita nggak diajarkan bagaimana caranya nyari uang. Nggak diajarkan bagaimana mengelola uang. Kita juga nggak diajarkan bagaimana meningkatkan nilai uang yang sudah kita miliki. Padahal kita tahu bahwa nilai uang saat ini itu jauh lebih berharga daripada mungkin 10 tahun yang akan datang. Ada time value of money kan. Ya. Gitu. Nah, tapi banyak teman-teman kita, keluarga kita ya masih merasa bahwa ya udah kalau ada uang ya sekarang kita nikmatin aja. Ya besok ya lihat aja besok YOLO gitu kan. Pak kalau yang itu. You only live once. Jadi ada tadi FOMO, sekarang ada YOLO kapan lagi biasanya. Jadi gitu akhirnya karena saya sadar tadi ya bahwa di Indonesia juga ini kan uniknya masa pensiun itu relatif singkat. Cepat gitu ya. Cepat. Kalau di luar negeri itu bisa 65 tahun, 70 tahun, baru-baru ini aja pemerintah akan bertahap ya. Dari 56 sampai nanti 59. Tapi kalau saya tanya my friends semua, pasti kan kepengen ya hidupnya bisa panjang, sehat walafiat, ya kan? Usia harapan hidup Indonesia menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, ada di kisaran 72-73 tahun. Tapi kalau kita pensiun di usia 58, 59, berarti kan setidaknya kita masih ada
tanggung jawab 14-15 tahun lagi untuk survive, bertahan hidup, tapi kita udah nggak punya income, nggak punya pemasukan. Lalu bagaimana? Jadi artinya kan pada saat kita pensiun, pastikan teman-teman punya sejumlah uang, sejumlah dana, sejumlah aset yang mampu menopang kehidupan kita sampai nanti saatnya kita semua berpulang. Gitu Harus kan? dipersiapkan Harus ya untuk dana masa pensiun. Iya, nah banyak yang nggak tahu bagaimana cara ngitung dana pensiun. Berapa ya kira-kira dana pensiun yang saya ini aman untuk saya miliki gitu. Supaya nanti saatnya tiba, jangan sampai kita sekarang udah kerja di perusahaan bagus seperti di Maybank Sekuritas atau teman-teman ada yang bekerja di tempat lain, tapi kemudian pada saat kita pensiun cuma bertahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum lagi kemudian mungkin kejebak penipuan-penipuan, investasi Bodoh. bodong, ya kan? Terus kemudian akhirnya kita menjadi parasit. Kita menjadi parasit dari anak kita, kerabat kita, teman-teman kita. Lo kayak dulu bukannya kerja di keuangan ya? Iya, tapi gue sendiri lupa ya, karena itulah terasik-asikan ngandelin gaji aja, bonus gitu. Kita lupa untuk menata kehidupan kita. Dan alhamdulillah dengan mempelajari dunia financial planning, saya merasa sangat-sangat jauh lebih baik, dan ini juga yang akhirnya saya tularkan, dan mudah-mudahan teman-teman ya, klien-klien saya ya, masyarakat Indonesia pada umumnya juga nanti akan bisa mendapatkan kebaikan dari konten-konten yang nanti saya share. Oke, nah berarti kalau bisa disimpulkan Pak Adrian, salah satu goalsnya ini frugal living supaya mungkin nanti persiapan masa pensiun juga kah, financial freedom seperti itu? Ya, itu salah satunya. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita yang memang sudah kita canangkan dari awal dengan perencanaan yang matang, dengan cara-cara yang benar, yang baik, ya tentunya di sini disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Nah, banyak yang nggak tahu sebenarnya tujuan saya tuh hidup tuh buat apa. Tujuan saya melakukan ini buat apa. Sehingga akhirnya makanya nggak aneh kalau ada orang yang investasinya gagal karena dia ikut-ikutan. Dia nggak paham dengan apa yang dia lakukan. Karena nggak punya tujuan Ya, sendiri. contoh misalnya saham, ya kan? Ya, nggak semua orang cocok untuk menempatkan asetnya dalam bentuk saham. Betul. Kalau saya mungkin kalau di assess KYC, ya know your client, saya masuk dalam kategori agresif. 70% aset saya tempatkan dalam bentuk saham. Selebihnya ke instrumen lain. Orang bilang, wah, gila, itu saham itu kan begini begitu dengan segala macam pro and cons-nya gitu kan. Tapi karena saya tahu profil risiko saya tahu bahwa saya kalau berinvestasi itu ya dengan dana idle, bukan dana yang saya akan gunakan buat bayar anak sekolah, buat lusa besok saya bayar listrik dan lain sebagainya. Makanya apa yang terjadi mungkin di beberapa bulan terakhir ini, pasar saham turun ya cukup dalam ya, sekarang ada di level mungkin di 6.700-an ya kalau kita bicara per sekarang ya, tanggal belasan Februari 2025 ini gitu. Saya dalam keadaan tetap alhamdulillah tenang-tenang aja gitu. Ya, kita nggak selamat mungkin dari ada tekanan seperti itu. Tapi kan pada saat kita tahu yang kita lakukan, pertama berinvestasi. Oh, berarti investasi apa? Orang harus mempelajari dulu ya fundamental dari perusahaan yang dia beli, yang dia investasikan. Harus tahu ya perusahaan yang dia beli ya. Iya, manajemen seperti apa, profesional enggak, dia punya historical track recordnya seperti apa, ya kan, pernah ada gagal bayar enggak, misalnya dalam instrumen obligasi, misal contoh seperti itu. Oh, semuanya bersih, bagus, seperti itu, dan kita lihat misalnya kinerja perusahaannya masih bertumbuh, apalagi bertumbuhnya tetap double digit. Nah, apa-apa yang terjadi saat ini, misalnya kebijakan pemerintah yang mungkin belum terlalu pro kepada iklim usaha, sehingga mungkin investor lagi belum confident gitu loh untuk menempatkan dananya di Indonesia. Mereka mau parkir dulu di negara lain seperti di Vietnam, di Filipina, atau di negara tetangga kita gitu yang saat ini lebih diuntungkan gitu kan. Ya, it's okay. Ya, itu sebagai wujud benar-benar bukti kecintaan saya terhadap Indonesia gitu. Bukan berarti hanya sekedar apa ya mungkin marah-marah, mencibir, bikin status apa yang seperti itu. Saya pikir ayolah, mungkin my friends juga kita sama-sama dewasa di sini gitu ya. Saya pikir kita bisa kok menunjukkan kontribusi kita buat Indonesia, tanah air kita, tempat di mana memang kita dilahirkan, tempat di mana kita juga sudah menjemput rezeki kita di sini. Ya, ada saatnya untuk kita juga berinvestasi, kita juga
tidak hanya sekedar untuk membangun Indonesia, tapi juga memberikan kebaikan buat persiapan kita di masa yang akan datang. Oke, dan berarti kalau bisa disimpulkan Pak Adrian ini saat ini ya profil risknya termasuk agresif. Dan alokasinya tadi mostly lebih banyak di saham. Kira-kira kalau nanti masukin masa pensiun nih Pak, alokasinya udah ada rencana Oh, seperti apa? udah Udah ya. pasti. Udah pasti akan saya turunkan lah. Gini, teman-teman, kalau bicara tadi sedikit ya mengenai profil resiko, itu bukan berarti setiap saat itu pasti akan tetap demikian. Ya, profil resiko itu adalah sesuatu yang perlu di review secara berkala. Ya, saya bisa selamat dari pasar saham. Situasi yang saya katakan dari akhir Oktober sampai mungkin sekarang Februari ya, mungkin udah berarti 4 bulanan terakhir, 4,5 bulan ini. Karena saya tadi, walaupun saya agresif, tapi pada saat kita tahu bahwa keadaan sedang tidak baik-baik aja, kita kan bisa berkesempatan ya. untuk switching ke dalam instrumen misalnya yang lebih secure. Misalnya ke instrumen pasar uang atau instrumen misalnya pendapatan tetap. Ya kan, itu kan bisa. Walaupun nggak benar-benar bisa selama 100%, mungkin ada yang orang bilang ada yang nyangkut gitu. Tapi kalau nyangkutnya di perusahaannya yang fundamentalnya bagus, ya kita masuk ke dalam kategori apa blue chip lah misalnya seperti itu, ya kita tenang aja. Ya apalagi kalau perusahaan misalnya yang kita, kan orang strategi berinvestasi macam-macam my friends. Ada yang orientasinya kepada saya yang penting bisa dapat dividen secara rutin. Ya udah berarti teman-teman nggak peduli harga saham itu mau lagi naik turun segala macam. Oh tapi ini perusahaan ini sudah 5 tahun terakhir ini rajin bagikan dividen dan rata-rata dividen yang dibagikan melebihi daripada misalnya deposito, bahkan lebih tinggi daripada obligasi. Ya udah dia bisa tenang dengan seperti itu kan. Nah, tapi kan kalau kembali lagi, kalau saya nanti semakin berumur ya saya juga harus menyesuaikan. Kalau dalam ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari ya bisa disesuaikan katanya dengan usia kita. Misalnya nanti pada saat saya menginjak usia 50 tahun, 2 tahun lagi loh. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan sih Pak. Alhamdulillah. Berapa nomor sepatunya? Nah, maksudnya nanti di belakang ya Pak. Anda belakang aja. Ya kan? Ya itu mungkin saya bisa akhirnya taruhnya 50-50. 50% saya taruh dalam instrumen yang lebih moderate ya seperti instrumen pendapatan tetap. Itu kan macam-macam teman-teman. Ada obligasi, ada sukuk seperti itu. Atau kayak reksadana pendapatan tetap. Atau 50% yang lain kita juga tempatkan ke dalam saham. Ya mungkin buat teman-teman yang ingin ya mendalami dunia saham, saya pikir nonton terus ini acara ini pasti banyak manfaatnya. Maybank Sekuritas juga merupakan salah satu perusahaan sekuritas ternama bukan hanya di Indonesia, di Asia tapi juga dunia. Saya pikir my friends ini pasti banyak mendapatkan kebermanfaatan untuk terus kalau nonton acara ini. Sukses selalu lah pokoknya buat my friends dan juga teman-teman di Maybank Sekuritas. Thank you Pak Adrian. Nah, tapi saya masih penasaran nih Pak. Tadi kan kita udah bahas era digitalisasi. Informasi dari mana-mana, tren yang lagi di sosial media mudah kita akses gitu ya. Contoh misalnya nonton konser, artisnya nggak datang ke Indonesia, kitanya yang pergi ke luar negeri gitu kan Pak ya. Terus berlindung di balik kata ini kan self reward gitu. Nah, menurut Pak Adrian, sebenarnya kalau di frugal living boleh nggak sih kita ada ruang untuk self reward? Terus kalau Bapak sendiri apa pernah juga tuh ya self reward boleh kali gitu? Ya. Saya termasuk yang setuju aja sih. Seperti ya kalau teman-teman lihat olahraga saya apa? Olahraga nomor 1 yang lagi saya paling sangat gandrungin apa? Golf. Itu kan orang bilang olahraganya orang-orang berkemampuan aja gitu. Ya iya, bener adanya. Sekarang kalau main golf nggak cukup uang 1,5 juta setiap datang ke lapangan. Betul. Iya kan? Harga lapangannya aja kalau hari biasa udah 1,4 juta. Belum tips caddy-nya, paling kecil 350.000. Belum makannya. 2 juta itu udah paling kecil, paling murah. Kalau kita mainnya di weekend, lapangan main golf itu udah 3 juta lebih, 3,4 juta. Berarti perlu keluar uang sekali main bisa 4 juta, ya kan? Tapi kemana-mana, saya naik kereta yang cuma 3.000 perak gitu kan. Jadi bukan berarti saya nggak punya uang teman-teman. Tapi ya itu memang gaya hidup saya. Ada orang yang misalnya melakukan penghematan sesuatu untuk dia bisa menikmati sesuatu. Itu juga oke, sama. Karena saya sudah rajin berhemat, saya rajin nabung. Saya menyisihkan sebagian daripada penghasilan saya. Tapi kemudian saya mau nikmati untuk nonton konser. It's okay. Toh itu kan sesekali.
Bukan berarti sekali minggu ini, sekali minggu depan. Ya lama-lama mungkin jadi bangkrut, Oh ya, self ya kan? rewardnya tetap ini ya Pak ya, Yes, dikontrol. jadi intinya adalah apa, teman-teman? Kita harus bertanggung jawab Mm-mm. dengan setiap keputusan yang memang kita ambil, ya Jadi kan? self reward kalau boleh dibilang seni menahan diri dari sebuah keimpulsifan gitu ya. Jadi Wah, jangan, tepat oh sekali. ya Itu boleh kalimat lah. yang keren banget, Yul, gitu. Jadi, teman-teman, ya kita hidup ini kan tadi ya sekali. Hidup itu ya harus dijalani, harus dinikmati, dan jangan diratapi. Ya, ingat, kesuksesan orang itu nggak mengambil haknya kita. Rezeki orang lain, insya Allah tuh nggak ngambil rezekinya kita. Karena kita hidup dalam samudera rezeki yang begitu luasnya. Jadi ya doakan mereka. Kalau ada orang lain bisa kita belum. Tetap aja positive thinking. Jangan merasa dengki, iri hati. Kita senewen. Ya tetangga kita beli kulkas. Kok kitanya yang panas dingin. Misalnya seperti itu. Ya jangan gitu kan. Udah enjoy aja seperti itu. Ya kan. Karena ya dengan demikian ya kehidupan kita juga insya Allah akan jauh lebih berwarna, jauh akan lebih bahagia gitu, dan kita bisa akan tetap terus menjalankan hal-hal apapun yang kita juga inginkan, asalkan tadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Kantong kita, my Ya, friends, bukan kemampuan orang lain. jangan jadi Ya. BPJS ya Pak. Apa tuh? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Asik. Saya pikir udah ada iklannya. Kalau ada iklan kan ya tolong ya Itu dibagi-bagi loh, juga gitu ya loh. itu kalimat-kalimat yang ngetren di anak-anak zaman sekarang, BPJS ya, my friend, jangan sampai my friends jadi BPJS nih ya, Jadi kaum memang BPJS. itu ketahuan berarti usianya ya. Mungkin kalau Yuli masih kategorinya Gen Gen Z Z lah, ya masih lah. kan. Kalau saya udah bukan milenial, udah kolonial Kalau katanya. Jadi istilah itu saya nggak familiar. Oke, terakhir Pak Ya, Adrian, apaan tuh Yul? untuk my friends yang mendengarkan podcast ini, mungkin yang mau juga nih merubah gaya hidup, mungkin tahun lalu masih ugal-ugalan living ya, mungkin siapa tahu mau mulai frugal living juga nih untuk perencanaan keuangan yang lebih baik. Ada tips nggak? Pertama yang harus dicoba tuh apa sih yang perlu dimulai gitu supaya bisa frugal living juga gitu. Oke, sadari ya, my friends, bahwa kehidupan kita itu penuh dengan tantangan dan ujian. Ya, risiko akan selalu menyertai kita setiap saat selagi kita memang masih diberikan nafas kehidupan. Tapi risiko itu bukan untuk kita hindarin, tapi kita harus hadapi. Ya, cara menghadapinya adalah tentunya dengan kita mengetahui tujuan kita, mengetahui profil risiko kita, ya, dan kita membuat perencanaan yang matang. Ya, lalu kita akhirnya apa? Kita coba cari cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang sesuai dengan profil risiko kita. Tapi kunci jawaban dari semuanya itu adalah apa? Kita harus melakukan sebuah tindakan nyata. Karena tindakan itu yang mengubah segalanya. Kita tahu tujuan kita, kita bikin perencanaan, kita udah tahu caranya. Tapi kemudian kita nggak melakukannya. Omdo kalau kata orang bilang. Omdo. Yang akan berhasil apa-apa. Teman-teman pengen hidupannya bisa mapan, nyaman, sejahtera. Kalau ditanya pengen nggak financial freedom? Pengen nggak bisa bebas secara finansial? Pengen. Tapi apa yang kamu lakukan kalau sehari masih ngopi 2 kali tempat-tempat yang fancy, yang sekali duduk bisa habis mungkin 100.000, yang seperti itu 200.000. Jadi ada bocor-bocor halus seperti itu. Wajar kalau teman-teman mungkin jangankan punya investasi, tabungan aja selalu habis, bahkan sebelum tanggal 25 udah keburu habis misal Belum seperti itu. gajian udah habis Iya ya. kan? Jadi mungkin bisa mempertimbangkan untuk menjalankan kehidupan yang lebih wajar sesuai kemampuan ya, dan menjalankan kehidupan dengan frugal living seperti itu. Yang saya rasakan ya, salah satunya adalah menggunakan transportasi publik, tapi ternyata banyak hal lain juga kita bisa lakukan. Kita mendapatkan setidaknya ada 4 manfaat nih teman-teman, kalau yang suka melihat kenapa saya senang atau nyaman menggunakan transportasi publik. Yang pertama, ya saya tadi jelas saya mendapatkan sehat secara finansial. Bayangkan yang sebelumnya saya kemana-mana naik taksi habis ratusan ribu, ya sekarang cuma hanya puluhan ribu setiap hari. Yang kedua, saya juga mendapatkan sehat secara mental, karena saya nggak perlu lagi berjibaku dengan macet. Nggak perlu nyetir macet-macetan ya Pak. Dan itu melatih saya Betul. untuk akhirnya juga nggak mudah untuk kayak gegabah. Saya juga nggak gampang untuk merasa iri, Gampang emosi. dengki, emosi seperti itu. Ya. Yang ketiga, saya juga merasa mendapatkan manfaat untuk sehat secara fisik, karena saya jadi
banyak jalan, naik turun tangga. Saya bisa ketemu juga dengan banyak orang, berinteraksi. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa sehat secara lingkungan. Kita bisa Ikut mendukung. membantu ini ya Pak, pengurangan emisi gitu Iya, ya. ya. Jadi coba teman-teman, ya kalau saya mungkin dari transportasi, teman-teman mungkin bisa hal yang lain. Ya teman-teman mungkin punya tantangan sendiri-sendiri. Aduh mas, gue nggak bisa lepas dari coffee shop ini mas. Dan satu sehari itu bisa 3 mas gitu kan. Ya teman-teman bisa hitung sendiri. Ya bukan nggak boleh ngopi, saya juga hobi banget ngopi. Saya juga salah satu kemarin diundang di sini. Tolong ya, saya minta kopi ya. Ya murah kan, ngadarin saya cuman segelas kopi atau secangkir kopi aja gitu ya. Tapi yang beneran kopi. Ya tinggal mungkin dipilih. Ketimbang bisa ngopi yang per cupnya yang kan sekarang ada yang udah 70.000, 60.000 Betul. gitu. Mungkin ada yang di bawah 50.000. Ya sama-sama ngopi, sama-sama enak, sama-sama dari biji. Tinggal kita pintar-pintar memilah-memilih ya. Sekali lagi sukses teman-teman, my friends semua untuk menjadi pribadi baru ya yang lebih berkualitas, dan semoga kita semua dijauhkan dari beragam tantangan-tantangan kehidupan terutama terkait dengan keuangan, dan semoga teman-teman juga bisa mencapai financial freedom dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, nah itu dia my friends, tips untuk my friends yang mungkin mau mulai untuk hidup frugal living ya. Nah tapi sebelum kita tutup Pak Adrian, boleh nggak kalau kita main games dulu nih, seru-seruan sebentar aja nih. Oke, siap. Ini nama gamesnya adalah This or That. This or That. This or That. Ya. Nanti Pak Adrian pilih satu dari 2 opsi yang saya bacakan, tapi harus jawab cepat ya Pak ya. Oke, insya Kalau Allah. bisa nggak usah mikir ya Pak ya, Oh, langsung iya. jawab aja. Oke. Oke, siap Pak? Siap. Yang pertama adalah makan malam di rumah atau makan malam di luar? Makan malam di rumah. Yang kedua, member gym atau lari di Car Free Day? Member gym. Oke, nomor 3, beli mobil cash atau kredit? Cash. Yang keempat, high risk high return atau low risk steady return? High risk high return. Yang kelima, pensiun dini atau kerja sampai usia pensiun? Pensiun dini. Oke, mantap, tepuk tangan dulu lah. Keren loh pertanyaannya. Iya dong. Agak-agak deg-degan gimana gitu. Deg-degan loh. ya Pak ya, berhasil berarti saya bikin pertanyaannya ya Pak Wah, ya. banget. Oke, ya terima kasih banyak Pak Adrian sudah mau mampir ke sini, terus udah mau berbagi pandangan yang sangat berharga untuk my friends semuanya. Semoga ini bisa memberi inspirasi untuk my friends, dan my friends jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di YouTube-nya Maybank Sekuritas. Dan sampai ketemu lagi di Tiger Talk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih juga Juli.